Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Dan di episode kali ini pemirsa masih dalam serangkaian babak semifinal. Dan pada hari ini yang akan tampil yaitu dari grup Lantunan Nurani. Ada 6 peserta yang nantinya akan tampil di episode kali ini. Program Dai Cilik TVRI Jambi 2025 didukung langsung oleh Kemenak Provinsi Jambi, kemudian Basnas Provinsi Jambi dan BSI Cabang Jambi. Tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah sangat-sangat tidak sabar untuk menyaksikan para jagoannya tampil dalam grup Lantunan Nurani. Langsung saja kita akan sambut peserta pertama dalam grup Lantunan Nurani, Ghazala Aisyah Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, penonton yang di rumah, ayah bunda dan teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan kepada kita. Semoga Allah meridhoi langkah kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jalan-jalan ke Gentala, makan jagung 3 rasa, dengarkanlah tausiah Ghazala yang berjudul Belajar Puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Perintah berpuasa ini tidak hanya dibebankan untuk orang-orang yang hidup di zaman sekarang, namun juga kepada orang-orang terdahulu. Sebagaimana ayat Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat dan penonton yang di rumah yang berbahagia, setiap perintah yang diturunkan oleh Allah kepada kita bukan untuk menyakiti hambanya, sama halnya seperti puasa Ramadan. Bukan berarti Allah hanya menyuruh kita untuk menahan lapar dan haus. Pasti ada hikmah dan kebaikan di sebaliknya. Itulah mengapa sedari kecil kita harus belajar puasa agar jika kita telah dewasa sudah terbiasa berpuasa. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jamaah, ada yang bisa nebak nggak saya bawa apa? Ini adalah karya saya sendiri. Saat saya berusia 6 tahun, saya mulai belajar berpuasa. Ternyata sulit sekali pada awalnya. Baru terasa lapar karena tidak boleh makan.
makan. Tenggorokan terasa kering karena tidak boleh minum. Dan rasanya jam dinding lama sekali berputar. Jamaah gitu juga enggak? Namun ketika waktu berbuka telah tiba, rasanya sangat bahagia. Lil shaimi farhatani, farahatun inda fitrihi, wa farahatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka puasa dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb-nya. Muttafaqun alaih. Meski lapar dan haus saat berbuka puasa, jangan sampai lupa berdoa dulu. Kita baca sama-sama yuk. Tapi bukan berarti kita berbuka puasa sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amaltu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka, dan dengan rahmatmu, wahai Zat Maha Pengasih dari semua yang mengasihi. Sahabat sekalian yang berbahagia, tujuan akhir dari berpuasa adalah meraih ketakwaan. Kita harus berusaha supaya puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Supaya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, selama berpuasa kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus tetap rajin sholat, rajin mengaji, senang bersedekah, dan amalan kebaikan lainnya. Karena amalan kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Sahabat sekalian yang berbahagia, demikian tausiah saya, semoga dapat memberikan manfaat. Semoga Allah menerima amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Cendol durian pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Afwan minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ghazala. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah ya, sehat ya Ghazala ya. Sehat. Ya luar biasa penampilannya, Masya Allah. Tambah lagi ini luar biasanya Bang Yogi usahanya ya. Usahanya untuk tampil beda gitu dengan ada apa namanya diterjemahkan dengan gambar-gambar gitu ya. Belajar berpuasa. Kalau Bang Yogi dulu belajar puasanya sampai jam berapa? Biasanya setengah hari gitu ya kalau baru Ustaz. belajar ya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Ghazala ya bisa berlanjut di babak selanjutnya, babak final insya Allah ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tersisa 5 peserta lainnya. Untuk itu nampaknya pemirsa yang ada di rumah sudah sangat tidak sabar untuk menyaksikan penampilan dari para jagoannya. Kita akan sambut peserta berikutnya atas nama Muhammad Zafran Al-Hafiz. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan penuh rahmat dan ampunan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang wajahnya berseri-seri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling dipuji dan dicintai. Dia menciptakan langit dan bumi yang megah. Diturunkannya rizki dan kasih sayang yang berlimpah untuk aman tak pernah membantah. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yang sangat kita cintai dan sayangi. Panutan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, tak lain dan tak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat. Amin. Para jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hari ini saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Bulan Ramadan yang penuh berkah. Jamaah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan penuh rahmat dan ampunan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa puasa itu wajib. Meskipun kita masih kecil, kita harus belajar berpuasa. Para hadirin, ikutin Zafran yuk tepuk puasa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Para hadirin yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah yang sangat istimewa karena memiliki banyak keutamaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatun." Puasa itu sebagai pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, marilah kita berpuasa di bulan Ramadan ini yang penuh berkah agar kelak masuk surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat Zafran sampaikan. Zafran mohon maaf bila ada salah kata dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Zafran tutup dengan pantun. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan Ramadan ini tidak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Akhirul kalam. Billahi fi sabilil haq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zafran. Assalamualaikum Zafran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Zafran, kemarin enggak ini judulnya ya? Enggak kan? Masya Allah ya. Dengan judul yang berbeda ya. Masya Allah. Tapi nanti nih kalau memang masuk di final nanti. Nih ada apa namanya? Ada saran dari Ustadz nih. Ya nanti di apa namanya? Di apa ya? Kalau bahasa ilmiahnya korelasi ya. Kalau bahasa kitanya apa, Mas Yogi? Korelasi. Sesuai ya. ya. Biar nyambung ya Ustaz. Biar nyambung ya, kesesuaian ya judul dengan materinya. Tadi saya lihat di materinya bagus sebenarnya materinya ya. Materi tentang puasa ya. Tapi itu saya lihat judulnya bulan Ramadan ya. Ya alhamdulillah ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan Zafran masuk ke final nanti ya, mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih Mas Yogi. Amin. Tersisa 4 peserta lainnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini kita akan melihat 2 peserta lainnya di grup Lantunan Nurani. Langsung saja kita akan memanggil peserta ketiga kita atas nama Abdan Fatona. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إن البر يهدي إلى الجنة. Artinya, hendaklah kamu berlaku jujur karena jujur dapat membawamu kepada kebaikan dan kebaikan dapat membawamu ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau sebuah pokat, buah pokat jatuh ke kali. Mentang-mentang saya bukan anak pejabat, kau yang jawab salamnya sepi sekali. Saya ulanginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ejeng hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak, muslimin dan juga muslimat, yang belum kawin dan yang belum sunat. Lihat saya yang ada di depan, jika bagus nanti kasih cuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada proklamator umat yang tidak pernah naik motor, tidak pernah pergi ke kantor, bahkan tidak pernah menerima honour, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan mukadimah, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Nilai-nilai pendidikan dalam bulan Ramadan. Dewan juri yang terhormat, teman-teman yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa laki-lakikah dia, perempuankah dia, kalau sudah balik dan berakal maka diwajibkanlah berpuasa. Bulan Ramadan dinamakan bulan pendidikan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan. Di antaranya yang pertama, kita dididik untuk melawan hawa nafsu. Berpuasa adalah salah satu cara yang tepat untuk melawan hawa nafsu. Barang siapa yang dapat mengendalikan hawa nafsu, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Tetapi mengendalikan hawa nafsu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa hawa nafsu kan semakin kuat bila kita banyak makan, banyak minum, dan banyak jajan. Tetapi dengan berpuasa hawa nafsu akan semakin lemah dan dapat kita kendalikan. Dewan juri yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Yang kedua, kita dididik untuk berperilaku jujur. Karena jujur adalah salah satu sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabaligh, fatona. Nama saya pun termaksud sifat Nabi. Betul kan teman-teman? Nabi mengajarkan kita untuk supaya jujur dan jangan suka bohong. Beribadah adalah salah satu. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaklah kamu berlaku jujur, karena jujur dapat membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan dapat membawamu ke dalam surga. Beribadah adalah salah satu puasa yang membutuhkan kejujuran. Bisa saja orang yang berpuasa makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi. Tetapi orang yang berpuasa tidak ingin melakukan bohong, karena mereka tahu kalau bohong tidak ada gunanya. Dewan juri yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Yang ketiga, kita dididik untuk peduli pada sesama. Dalam kehidupan sosial, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki kita. Ada yang kaya, ada pula yang miskin. Ada yang di rumahnya banyak makanan, ada pula yang setiap hari sibuk keluar mencari makanan. Jadi kalau kita diberi kelebihan rezeki, kita harus berbagi terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kalau kamu masak masakan yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya. Perhatikan tetangga-tetanggamu. Dengan berpuasa kita dapat merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian timbullah rasa kepeduliannya di dalam hati kita terhadap sesama. Burung irian, burung cendrawasih, terbang melayang di atas udara. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Afdan Fatona. Luar biasa. Saya akan meminta Dewan Juri untuk dapat mengomentari penampilan dari Afdan Fatona. Ustaz Amin. Assalamualaikum Amdan. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah Amdan cukup bagus. Alhamdulillah penampilannya dari awal sampai akhir dengan tema yang cukup bagus nih ya. Pendidikan dalam bulan Ramadan ya dan sebagainya. Tadi sudah menyampaikan dalilnya. Kemudian hadisnya juga ada. Salah satu di antara yang menarik itu adalah ketika kita berbagi. Jadi kalau kita masak itu banyakkan masak lauk, banyakkan kuahnya gitu. Tapi jangan pula nanti Abdan ya. Jadi masaknya lauknya dikit, kemudian kuahnya satu periuk gitu ya. Enggak seperti itu juga. Jadi idza tabakhta marqatan faksin ma'ahu. Jadi kalau kamu memasak makanan maka perbanyaklah airnya. Semoga Amdan masuk kepada babak berikutnya. Demikian Kak Yogi. Baik, terima kasih Ustadz Amin. Doain Afdan, semoga masuk final. Langsung saja kita akan panggil peserta yang keempat atas nama Kaila Almira Maritza.
Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ramadan tiba, ayo kita sedekah, menambah pahala kita. Pengen banyak pahalanya, yuk kencangi ibadahnya. Pengen tahu amalannya, yuk disimak tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat nih. Sebelah kanan kurang kompak, sebelah kiri kurang semangat. Di depan saya tak serentak. Saya ulangi sekali lagi. Salam saya yang satu ini bukan salam sembarang salam. Salamnya menggelar di angkasa, yang berdetak-detak seperti nada-nada cinta. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli bola. Ketemu lagi dengan Kaila di acara TVRI tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazah pendamping serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak mau duduk, karena ingin menyampaikan tausiah singkat yang bertema jangan takut bersedekah. Hadirin, oi hadirin, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita di bulan suci yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan ini ada satu amalan yang sangat dianjurkan dan sangat dicintai oleh Allah dan berpotensi mendatangkan pahala yang berlimpah. Amalan apa itu? Yaitu adalah bersedekah atau bersedekah. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang enggan bersedekah karena takut hartanya berkurang. Gimana mau bersedekah? Cabai mahal, beras mahal, minyak mahal, belum lagi baju dan kue lebaran. Betul, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idzukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa ketakutan kita untuk bersedekah selama ini hanya ditipu dayakan setan. Sebagaimana hadis dari Iman Ibnu Katsir, siapa? Iman Ibnu Katsir di dalam kitab kasirnya bahwa setan
menyuruh kamu untuk berbuat kikir dan enggan bersedekah agar hartanya tidak berkurang. Sementara yang sebenarnya Allah Maha Kaya yang akan membalasnya. Jamaah, lanjut nggak? Boleh. Dalam sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Terbukti bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Buktinya yang sedekah menjadi profesor, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi menteri, dan yang sedekah menjadi dewan juri. Betul Ustadz? Jadi nggak ada lagi yang miskin karena bersedekah. Zaman gini masih nggak mau bersedekah. Yang bener aja, rugi dong. Kalau kata Wali Ben, oh jadi miskin gak mungkin, Allah yang jamin. Hidup berkah bila kita sedekah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubur-ubur ikan lele, ayo sedekah leh. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam undruman kolah walatan druman kolah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu nih saya sampaikan ya. Ini perlu nanti kalau memang nanti lolos di final, ini nanti boleh ditambah materinya ya, terkait dengan jangan takut bersedekah ya. Secara umum sudah bagus, sudah mantap ya. Masuk semifinal ini adalah hal yang luar biasa. Banyak juga yang kemarin yang ikut kan tapi nggak masuk semifinal ya. Ustaz, doakan ya mudah-mudahan masuk final ya. Terima kasih Mas Yogi. 4 peserta dalam grup Lantunan Nurani telah tampil dengan sangat-sangat luar biasa. Tersisa 2 peserta lainnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Langsung saja saya akan memanggil peserta selanjutnya atas nama Muhammad Arkan Al-Qais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Rahmat minum kopi. Abang Rahmat ke TPRI. Arkan kemarin masuk TV, hari ini masuk lagi. Uwe, 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 uwe. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sobat TPRI Jambi, mana suaranya? Ustadz Pedeli minum kopi. Abang Yogi ke TPRI. Arkan kemarin masuk TV, hari ini masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang mukanya berseri-seri. Sobat TPRI Jambi punya kita yang insya Allah calon penghuni surga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Arkan menyampaikan ceramah yang berjudul Hak Anak dalam Islam. Islam sangat melarang membuang dan menelantarkan anak. Membuang sampah saja dikarenakan denda, bahkan ditangkap polisi. Ini membuang anak, ditelantarkan, dibiarkan, bahkan dibunuh. Padahal anak amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apa saja hak anak, Pak? Apa saja hak anak, Bu? Hak anak ada 5. Pakaiannya, makanan dan minumannya, pendidikannya, tempat tinggalnya, perhatiannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Mak-mak, oh mak-mak, alhamdulillah. Mengapa kita harus menjaga anak? Yang pertama, anak penyambung tali keturunan. Yang kedua, anak investasi akhirat. Bang Yogi, nanti kalau kita mati terputus segala amal. Kecuali salah satunya adalah doa anak yang soleh. Waladun solihun yada'u lahu. Mak-mak, andai 30 tahun nanti anak yang dibuang ini akan menjadi sukses dan kaya raya. Baik ilmunya, amalnya, dan imannya. Lalu orang tua yang membuang anak tadi meminta maaf, bahkan meminta duit. Dimaafkan tidak, Pak? Dimaafkan tidak, Bu? Nanti kita tanya Ustadz Motor. Yang jelas wajib dimaafkan karena berbakti kepada orang tua. Mumpung bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, marilah kita bersama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita doakan kedua orang tua kita, yuk. Allahumma ighfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Hanya itulah yang dapat Arkan sampaikan. Kurang dan lebihnya Arkan mohon maaf. Ubur-ubur ikan lele, semoga masuk finale. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Muhammad Arkan Al-Qoris. Luar biasa. Sakit dah adik bayinya tadi kena lempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, penampilannya Masya Allah luar biasa ya.
Dari materi yang disampaikan judulnya juga judul baru ini ya. Dan isinya itu simpel tapi memang mengena sekali. Hadirin semua ya, ini na'udzubillah ya. Zaman jahiliyah dulu itu anak hidup bisa ngelihat dunia baru dibunuh ya. Kalau dilihat perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi kalau sekarang na'udzubillah ya, sebelum sampai ngelihat dunia aja sudah dimusnahkan. Ya, na'udzubillah yang ya Allah ya Rabb, semoga Allah lindungi kita. Ada yang di luar nikah ya, akhirnya anaknya digugurkan, dia datang ke sana kemari ke klinik untuk menggugurkan kandungannya, na'udzubillah. Seekor harimau, binatang yang buas, sebuah siapapun harimau tidak pernah pergi kemana-mana untuk menggugurkan kandungannya. Na'udzubillah. Bagi perempuan-perempuan, remaja-remaja, jaga diri baik-baik, karena engkau adalah punya anugerah titipan dari Allah menjadi seorang yang untuk menyambung silaturahim. Karena silaturahim itu adanya pada seorang perempuan. Rahim itu, makanya rahim itu yang punya perempuan, bukan laki-laki. Disitulah persambungannya tadi silaturahim. Arkan hampir-hampir saya mau keluar ini istilah yang saya tahan untuk final. Mudah-mudahan kamu masuk ke final, baru saya kasih istilah ajibnya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Baik. Dan kita akan menyaksikan penampilan peserta terakhir kita dalam grup Lantunan Nurani. Langsung saja kita akan memanggil peserta terakhir atas nama Khalisa Naura Atifa. Assalamualaikum Abang, terima kasih untuk buat ngajarin Naura sampai ke babak semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba, yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dengan tinta pena kejujurannya. Dan yang saya banggakan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu bulan Ramadan? Dewan Juri tahu tidak apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan bulan yang istimewa. Kenapa dikatakan bulan yang istimewa? Coba kita lihat. Pada bulan Ramadan banyak di TV-TV iklan sirup marjan yang berbagai macam rasa. Kemudian kue lebaran yang berbagai macam kue. Bahkan baju lebaran yang berbagai macam gaya. Betul Bu? Yang jadi pertanyaannya, apa hikmah pada bulan Ramadan? Apa hanya sekedar sirup marjan dan kue lebaran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu,
agar kamu bertakwa. Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwasannya wajib bagi kita umat Islam mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan kita dipenuhi dengan BBM. Apa itu BBM? Berkah, barokah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, bahwa hikmah puasa pada bulan Ramadan yakni membuktikan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan. Oleh karena itu hadirin, marilah kita mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Bang Yogi, Bang Yogi, jangan puasa yang yuk, siang-siang ngadap yuk. Dewan juri, Dewan juri, jangan puasa yang lek, siang-siang makan geprek. Penonton, penonton, jangan puasa yang dos, siang-siang nasi bungkus. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah lagu. Ada buah-buah mangga, ada buah-buah semangka. Ayo sama-sama kita puasa dengan iman dan juga takwa. Dai cilik lombanya di TVRI Jambi. Ketemu sama Bang Yogi lagi. Jika Dewan Juri ingin bertemu saya lagi, izinkan saya tampil lagi di final nanti. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebagai peserta terakhir dalam grup Lantunan Nurani. Langsung saja ya Naura, kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Saya persilakan kepada Ustadz yang sangat-sangat berkarisma, Ustadz Muhammad Amin. Silakan. Alhamdulillah telah menyampaikan tema yang menarik ya, tentang hikmah puasa di bulan Ramadan. Tadi sudah ada dari Al-Qur'annya, juga ada hadisnya. Ya insya Allah semoga Naura masuk kepada babak final. Mudah-mudahan Naura bisa masuk ke babak final nanti. Siapakah di antara keenam ini yang nantinya akan melaju ke babak final? Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Di hadapan kita semua pemirsa, sudah ada 6 peserta dari grup Lantunan Nurani. Tentunya ke-6 peserta kita pada hari ini sangat luar biasa. Penampilannya juga sangat-sangat memukau. Dan siapakah di antara ke-6 peserta ini yang nantinya akan lolos melaju ke babak final? Yang pertama ada Ghazala Aisyah Robbani, Muhammad Zafran Al-Hafiz, dan Abnan Fatona. Boleh maju 2 langkah, bertiga. Kemudian ada Kaila Almira Maridza, Muhammad Arkan Al-Qaris, dan Kalisah Naura Atifah. Juga maju 2 langkah, kemudian geser ke kanan. 2 langkah, geser ke kanan, silakan. Baik. Tentunya ke-6 peserta kita pada hari ini sangat-sangat luar biasa. Langsung saja kita akan mengumumkan siapa yang nantinya akan merebut 1 tiket tersisa
menuju babak final. Langsung saja saya akan memanggil Ghazala, Zafran dan juga Abnan. Kalian semua belum bisa lolos untuk melaju ke babak final. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Silahkan ke sebelah kanan sana. Boleh. Yang 3 lainnya, Kayla, Arkan dan juga Naura, boleh bergeser ke kiri. Boleh bergeser ke kiri. Baik. Tentunya ketiga peserta kita pada hari ini yang belum tersenggol memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Mulai dari Kayla juga mendapatkan komentar yang positif dari ketiga dewan juri. Kemudian juga Arkan mendapatkan komentar yang positif. Dan kata dewan juri ini merupakan salah satu peserta paket lengkap. Kemudian Halisa juga dengan humorisnya, pembawaannya juga yang santai dan juga mendapatkan komentar yang positif dari dewan juri kita. Langsung saja kita akan mengumumkan 1 orang yang akan lolos melaju ke babak final. Kami ucapkan kira-kira siapa? Baik. Sebelum kita akan mengumumkan 1 orang yang akan lolos ke babak final, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kesimpulan dari salah satu dewan juri. Silakan Ustadz Motor. Jadi biar buat tegang mereka dulu Ustadz. Ya. Karena ini sudah tersisa 3 orang lagi Ustadz. Ya gimana Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini Masya Allah hari ini sudah membanggakan orang tuanya yang di rumah ya. Dan kita semua di sini juga senang melihat penampilan mereka-mereka ini ya. Pepatah Arabnya adalah tentunya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat ya. Man sabara zafira. Siapa yang sabar dia akan beruntung, kan begitu. Jadi yang menang ya alhamdulillah itu buah daripada jihadnya, usahanya. Dan yang belum beruntung juga artinya masih tertunda kesuksesannya, itu juga man sabara zafira, yang sabar akan mendapat keberuntungan. Intinya semua yang hadir di sini yang sudah tampil itu adalah anak-anak atau yang anak-anak pilihan semua, insya Allah berkualitas. Silakan siapa menjadi pemenang nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bang Yogi itu saja. Baik, terima kasih Ustaz. Kesian jangan sampai dia makin deg gitu. Padahal sudah penasaran sekali ya Ustaz ya. Langsung dipotong sama kesimpulan gitu biar mereka makin gregetan gitu. Oke, kembali lagi kita akan mengumumkan dari ketiga peserta ini siapakah 1 orang yang akan merebut tiket menuju babak final. Kita ucapkan selamat kepada siapa? Kepada Kayla, Arkan atau Naura? Selamat kepada Muhammad Arkan Al-Karis, kamu lolos melaju babak final. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta kita hari ini. Silakan bergeser merapat. Oke adik-adik merapat. Oke. Saya ucapkan selamat kepada Muhammad Arkan Al-Karis karena kamu lolos ke babak final. Jangan berbesar hati karena kamu harus mempersiapkan penampilan yang lebih baik lagi di babak semifinal ini. Dan bagi kelima peserta lainnya yang belum lolos, jangan berkecil hati. Ini merupakan awal yang baik untuk kalian untuk terus berjuang, terus belajar dan terus mensyiarkan agama Islam. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.